Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perspektif Korban Banjir tentang takdir bencana dan maut sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 78 dan 79 dengan beranggotakan saya sendiri, Siti Mirzainah Nursulistiani dengan NIM 1917501025, kemudian Muhammad Bintang Fadlur Rahman dengan NIM 1917501030, dan yang terakhir Alfida Eka dengan NIM 1917501034. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa kami memilih judul tersebut. Nah, takdir ini merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram ini adalah suatu takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh manusia dengan segala cara apapun. Jadi itu merupakan ketetapan paten dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua adalah takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq ini bisa diubah dengan usaha manusia, karena manusia adalah makhluk yang dianugerahkan hati dan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia memiliki kemampuan untuk berusaha sesuai dengan kodratnya dalam menentukan takdir mu'allaq itu sendiri. Nah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak terlepas dari pengaturannya. Tetapi manusia diberi kelebihan oleh Allah, yaitu berupa akal dan hati, sehingga manusia mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan manusia bertanggung jawab atas tindakan yang dia perbuat, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Nah, hal ini berkaitan dengan peristiwa banjir yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, di mana hampir setiap tahun ibu kota selalu dilanda kebanjiran, dan itu tidak terlepas dari olah tangan manusia itu sendiri yang tidak memperhatikan lingkungan atau mungkin kurang memperhatikan lingkungan dan melakukan penebangan pohon secara liar. Nah, seharusnya ketika manusia diberi akal untuk berpikir, maka manusia itu mampu mempertimbangkan tindakan-tindakan apa yang ia perbuat dan dampak kedepannya nanti, seperti membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan pohon secara liar, dan lainnya. Sehingga apabila manusia melakukan hal tersebut, konsekuensinya adalah terjadinya kebanjiran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 78 dan 79, di mana saya mengutip perkataan dari Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sudi yang mengatakan bahwa kedua ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang-orang munafik apabila mereka melakukan bercocok tanam, berdagang, kemudian mencari rezeki dan mendapat suatu kebaikan, maka mereka mengatakan bahwa itu semua berasal dari Allah. Tetapi sebaliknya, apabila mereka mendapatkan suatu musibah atau suatu keburukan, mereka akan menyalahgunakan Rasulullah. Saya akan membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 78, dan saya akan menjelaskan makna dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibahum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah wa in tusibahum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa, yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah.
Maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran Surat An-Nisa ayat 78. Kemudian saya akan menjelaskan makna mufradat dari Quran Surat An-Nisa ayat 78. Lafadz ainama memiliki makna dimanapun, takunu kamu berada, yudrikumul mautu kematian akan mendapatkan kamu, walau kuntum kendatipun kamu berada, fi burujin dalam benteng yang tinggi, musyayyadah dan kokoh tinggi, wa in tusibahum jika mereka memperoleh hasanatun kebaikan, yaqulu mereka mengatakan hadhihi ini min indillah dari sisi Allah, wa in tusibahum dan jika mereka ditimpa sayyi'atun suatu keburukan min indik dari engkau atau Nabi Muhammad SAW, qul katakanlah kullun semuanya min indillah datang dari sisi Allah. Fama liha ulail qaumi maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik la yakaduna hampir-hampir tidak yafqahuna memahami haditsa sedikit. Baik, selanjutnya yaitu makna mufradat pada surat An-Nisa ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh itu datangnya dari Allah, dan keburukan yang menimpamu itu datangnya dari kesalahan diri kamu sendiri. Dan kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Makna mufradat pada surat An-Nisa 79 ini adalah ma aswabaka apapun yang kamu peroleh min hasanatin dari kebajikan, faminallah adalah dari sisi Allah, min sayiatin dari keburukan, famin nafsik itu dari kesalahan diri kamu sendiri, wa arsalnaka dan kami mengutusmu Muhammad linnasi kepada seluruh manusia rasulan sebagai rasul, wa kafa billahi dan cukuplah Allah syahidan yang menjadi saksi. Tafsiran pada surat An-Nisa ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pastilah akan dicapai oleh maut sekalipun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Karena itu, janganlah takut berperang lantaran cemas takut akan mati. Wa in tusibhum dan jika mereka ditimpa, yaitu orang-orang Yahudi, hasanah kebaikan seperti kesuburan atau keluasan, yaqulu hadhi min indillah mereka berkata bahwa ini dari Allah, dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah dan apabila mereka ditimpa keburukan, misalnya kekeringan dan bencana yang mereka alami ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, mendatangi mereka ke Madinah, yaqulu hadhihi min indik ini dari sisimu, ini dari sisimu hai Muhammad, berarti keburukan ini datangnya dari sisimu karena kesialanmu. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik dan apapun bencana yang menimpamu maka itu kesalahan dari dirimu sendiri. Bahwasanya segala kegagalan dan bencana yang dialami oleh manusia itu adalah karena ulah manusia itu sendiri, karena tidak menjaga dan mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida dan kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan hanya Allah lah yang menjadi saksi. Cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwasanya Allah telah mengutus rasul kepada segenap manusia itu untuk mengajarkan kepada jalan yang baik dan memberikan petunjuk melalui firman-firman Allah. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwa Rasul telah menjalankan amanahnya dengan baik dengan mengajarkan umat manusia kepada
munasabah pada surat An-Nisa ayat 78 ini berkaitan dengan atau berhubungan dengan surat Al-Anbiya ayat 34, di mana kedua ayat ini sama-sama menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan diri dari kematian, karena umur manusia itu ada batasnya dan mempunyai ajal yang telah ditentukan dan kedudukan yang telah ditetapkan. Itulah munasabah surat An-Nisa ayat 78 dengan surat Al-Anbiya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai metodologi tafsir bil ma'thur. Pada Quran surah An-Nisa ayat 78 dan 79. Pada metode tafsir bil ma'thur di sini yaitu mengenai riwayat-riwayat yang sahih berupa Al-Quran dengan Al-Quran, perkataan Nabi SAW, kemudian dan juga para sahabat-sahabat Nabi. Nah, pada sumber tafsir bil ma'thur ini para ulama berbeda pendapat, terutama menurut ulama Ar-Rumi. Tafsir bil ma'thur ini sumbernya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Al-Quran, Sunnah Nabi, kemudian para riwayat sahih para sahabat Nabi, dan kemudian para tabi'in. Dalam metodologi tafsir bil ma'thur, Quran surah An-Nisa ayat 78 dan 79, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya meyakini dan menjelaskan bahwa ada 4 faidah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 78. Faidah yang pertama yakni membicarakan kepada siapapun orangnya, walaupun pembicaraan di dalamnya ini banyak menjelaskan mengenai golongan orang-orang munafik dan juga golongan kaum muslimin yang lemah, yang mengatakan bahwa seandainya kewajiban ini kamu kerjakan sampai datangnya kematian. Nah, setidaknya juga ada 2 pendapat ulama memaknai kata buruj di sini. Yang pertama, buruj diartikan sebagai istana yang besar, benteng yang kokoh, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat yang ulama mengenai makna dari kata buruj di sini adalah rasi bintang yang ada di langit, yang ada 12. Di antaranya ada Virgo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan lain sebagainya. Faedah kedua adalah ayat ini sebagai bantahan kepada kaum-kaum Qadariyah tentang ajal. Ketika ajal sudah sampai ke dalam ruh dan berpisah ke dalam jasad, maka baik dalam ketika keadaan mati terbunuh maupun mati biasa. Faedah yang ketiga adalah menjadikan negara dan bangunan sebagai pelindung bagi mereka untuk menjaga harta dan jiwanya adalah sunnatullah untuk setiap hamba. Faedah yang keempat adalah menarik kesimpulan dari ulama Malik As-Sudda mengatakan bahwa makna buruj di sini adalah rasi bintang yang 12 yang berada di langit. Nah, kemudian orang-orang munafik ketika dia mendapatkan suatu kebaikan, maka ia berkata ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mendapatkan sebuah musibah, kekeringan dan lain sebagainya, mereka berkata bahwa ini berawal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian selanjutnya yaitu munasabah ayat Quran surah An-Nisa ayat 78 dan juga 79. Pada munasabah ayat di sini, kata musibah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu musibah, dan dari awal kata asoba yasibu yang artinya yang menimpa atau ditimpakan. Nah, hal ini sudah dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 juga. Nah, kemudian kata bala ini juga memiliki kaitan erat dengan Quran surah An-Nisa ayat 79. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 ini yang diartikan bala adalah sesuatu yang ditampakkan sesuai dengan Quran surah At-Tariq ayat 9. Dan kemudian kata bala di sini juga bisa diartikan sebagai ujian kepada makhluknya, sehingga untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bala atau musibah yang diterimanya. Nah, hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Selanjutnya, munasabah ayat selanjutnya yakni mengenai musibah. Musibah di sini diartikan sebagai teguran, azab dan juga cobaan untuk mereka yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali manusia yang selalu ingkar kepada
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan musibah atau bencana ini sebagai azab atau teguran bagi mereka. Hal ini sesuai dengan Quran surah Asy-Syura ayat 30 dan juga Al-Isra ayat 16. Sekarang, saya akan memaparkan bagaimana perspektif korban banjir ketika hasil wawancara yang saya dapatkan. Saya mewawancari beliau, yaitu Muhammad Thorik Ibrahim, dengan hasil wawancara bahwa perasaan yang dialami ketika dia mendapatkan musibah banjir ini sangat amat terpukul dan bingung. Bingung ketika dia harus merapikan segala macam peralatan rumahnya, dan kemudian beliau bercerita bahwa banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat musibah yang ia alami kemarin dalam banjir beberapa waktu lalu di kota Bekasi. Nah, kemudian untuk bisa memaparkan bagaimana perspektif Muhammad Thorik Ibrahim tentang Quran Surah An-Nisa ayat 78 dan 79 tentang takdir bencana dan maut yang dialaminya beberapa waktu lalu, yaitu musibah banjir. Menurut beliau, hal ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz dan sudah ditetapkan kepada para hamba-hambanya untuk bisa mendapatkan rasa dan juga musibah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan beliau ini memaparkan dan menjelaskan bagaimana perspektif dan sikapnya ketika menghadapi musibah banjir ini. Beliau berpesan untuk tetap bersabar, berikhtiar, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala musibah yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Dalam bagian analisis penulis, telah banyak dipaparkan oleh presentator dan juga penulis dalam materi kali ini. Quran Surah An-Nisa ayat 78 dan 79 banyak menggambarkan, dan hasil analisis kami tentang bagaimana perspektif korban banjir terhadap Quran Surah An-Nisa ayat 78 dan 79 ini. Sekian banyak setelah kita paparkan, ternyata memang betul bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci ketika kita menghadapi takdir bencana dan maut ini. Banyak hal yang kita lakukan adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya dan juga untuk hamba-hambanya. Rasulullah SAW pun menegur kita dan selalu mengingatkan kepada kita akan kematian, bahwa kematian sudah dekat. Maka dan saat itulah kita mempersiapkan diri kita. Dan saya berpesan bahwa dalam kata-kata indah, kata-kata mutiara menurut ulama, yakni ikmal di dunia kakana kata itu abadan, wa mali akhiratika kana katamu tugodan. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan kerjakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu mati esok. Maka dari itu, dengan kita mengingat kematian, maka kita akan berusaha yang sebaik-baik mungkin dan menjadi yang terbaik ketika hidup di dunia ini. Dan ketika mendapatkan musibah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas segala musibah dan bencana yang dihadapi kita saat ini. Mungkin musibah ini bisa menjadi ajang untuk kita agar tetap meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tetap bersabar, dan dalam analisis ini kami bersikap untuk tetap terus bersyukur dan menjaga lingkungan kami. Beranjak pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami paparkan yakni bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan kita, bagaimana perspektif kita terhadap takdir bencana dan maut yang menimpa kita sebagai manusia dan hambanya. Sikap bijak yang kita lakukan, sikap yang akan kita lakukan ketika kita mendapatkan bencana dan juga maut yang telah mendatangi kita. Sesuai dengan Quran Surah Al-Hadid ayat 22-23. Segala macam takdir bencana dan maut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali dan juga ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Sikap kita harus tetap bersabar, bertawakal, dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Dengan itu, kami memaparkan dan juga mempresentasikan hasil kerja kami tentang perspektif korban banjir, tentang takdir bencana dan maut sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 78 dan 79. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang tidak dan kurang berkenan bagi para penonton, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.